maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Yab, yab. Kenapa kok mantul nih gitu? Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita belajar ilmu tajwid, kita memahaminya, dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Quran, dalam berusaha memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Dan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga nantinya dapat beribadah umroh dan haji ke tanah suci Makkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya itu semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Dan sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-85. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-85 ini akan kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya itu semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Dan sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Ali Imran ayat yang ke-85 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai bawah sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wa may, ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini, huruf sukun atau biasanya juga disebut dengan huruf mati. Nun sukun, setelahnya di sini ada huruf ya. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga di situ ada bacaannya tanda baca tanwin. Dan seperti yang kita lihat bahwasanya tanda baca tanwin itu dia memiliki 3 bentuk tanda baca. Nomor 1 itu nanti ada baris 2, tapi dia letaknya tuh di atas huruf, itu namanya fathatain. Nomor 2 nanti ada baris 2, letaknya dia di bawah huruf, namanya kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran itu setiap, ingat ya kalimatnya itu setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ tuh terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya nanti itu ada hamzah wasol. Nah, nanti itu baru ada pembahasan tersendiri. Nah, kita sekarang sudah tahu nih di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Ini kita baca Al-Qur'an nih, bertemu dengan huruf nun sukun. Oh, di sini ada huruf nun sukun, berarti terjadi
hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Huruf nun sukun, setelah huruf nun di sini huruf ya. Huruf ya, huruf apa? Ini yang harus kita ketahui supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat media gambarnya. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi huruf idgham bi gunnah jumlahnya ada 4. Supaya kita dapat menguasai hukum tajwidnya, maka kita harus menghafal hurufnya. Kalau kita hafal hurufnya, kita pasti tahu hukum tajwidnya, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau baca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Dikecualikan pada izhar mutlak. Kita baca Al-Quran nih, bertemu dengan huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara membaca idgham bi gunnah ini dengan cara memasukkan. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnahnya. Kemudian digunnahkan, dimasukkan juga digunnahkan kayak gitu. Sehingga ini kita baca wa mai. Jangan dibaca waman, tapi kita baca wa mai. Jadi nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya. Wa mai seperti itu. Kemudian digunnahkan sehingganya di bagian mai itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Wa mai. Jadi jangan dibaca waman, wa mai. Jadi nun sukunnya masuk ke dalam huruf ya. Wa mai. Kita tahan suaranya, kita dengungkan. Wa may yabtaghi ghairal, huruf ba dia sukun atau mati, mantul. Yab. Kenapa kok mantul nih gitu? Perhatikan media gambar di samping, huruf qalqalah jumlahnya ada 5. Jadi harus dihafal huruf-hurufnya. Jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau dia dalam keadaan sukun, jadi hurufnya itu dalam keadaan sukun, dalam keadaan mati, maka pantulkan. Baik itu sukunnya sukun asli atau sukun itu sebab kita sukunkan karena berwakaf. Intinya kalau dia dalam keadaan sukun, pantulkan. Jadi terjadinya pantulan itu, terjadinya qalqalah itu kalau hurufnya itu dia sukun. Kalau hurufnya itu tidak sukun, ya tidak mantul gitu. Huruf ba sukun mantul, ya be. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sugro, karena dia berada di tengah kalimat, atau dapat kita pahami karena dia berada di tengah bacaan. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran gitu ya, kita baca Al-Quran nih, kita berwakaf, berhenti kita di huruf qalqalah, maka itu dia menjadi qalqalah kubro, menjadi qalqalah besar. Sedangkan ini kan dia huruf ba ini dia di tengah bacaan kita. Kita tidak berwakaf di huruf ba ini, jadi di tengah bacaan kita. Nggak mungkin kita berwakaf di huruf ba, itu nggak mungkin. Jadi di tengah bacaan kita. Maka ini menjadi qalqalah sugro, qalqalah kecil. Wa may yabtaghi ghairal, huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya di sini ada ini harokat fathah, ini baris di atas nih namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu jumlahnya ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Sudah Bapak Ibu perhatikan ya, polanya sudah diperhatikan yang di kotak nomor 2. Jadi kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun, sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca fathah ini, ada harokat fathah ini, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak lembut. Ghairal, huruf ro memiliki harokat fathah nih, tanda baca fathah, maka ini huruf ro dibaca tafkhim, dibaca tebal, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Ghairal islah, alif lam setelahnya huruf hamzah. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kalau ada huruf alif, tapi huruf alifnya itu dia memiliki tanda baca, ada barisnya, ada harokatnya, maka itu bukan huruf alif Bapak Ibu, tapi itu huruf hamzah. Jadi ini huruf alif nih, ada tanda bacanya, itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca, yang memiliki harokat kayak gitu. Maka ini alif lam setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambarnya. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf hamzah termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Huruf hamzah termasuk ya. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah.
Huruf hamzah ini huruf qamariyah, maka alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Kan dia cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Lamnya lam qamariyah. Cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Izhar qamari. Maksudnya dibaca izhar itu dia dibaca jelas huruf lamnya itu. Dibaca jelas. Ghairol. Terbaca dia dengan jelas kayak gitu. Ghairol isla. La dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Tanda madnya mana? Tanda mad atau tanda panjangnya itu mana kayak gitu. Kenapa kok la dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Sekarang kita berfokus pada rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ ada huruf alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah. Ada tanda baca fathah. Harokat fathah atau tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik kan? Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang, yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi dapatlah kita pahami cara memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki baris fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu dibaca panjang. Contohnya dalam bacaan. Kenapa kok la dibaca panjang? Kita baca Al-Quran ini bertemu alif. Ini alif nih yang disambung dengan huruf lam. Nanti itu ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung, maka kita harus teliti. Jadi baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca fathah, ini ada harokat fathah nih, baris di atas nih ya, harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah kita baca panjang. Huruf yang memiliki harokat fathah kan huruf lam ini, maka huruf lam kita baca panjang. La kita panjangkan 2 harokat mad tabi'i. Ghairul isla lamidi kita panjangkan gitu. Di dibaca panjang. Kenapa kok di dibaca panjang? Apa tanda panjangnya di? Huruf madnya itu mana gitu. Sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Di atas tanda baca kasroh di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu nanti maksudnya di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca kasroh itu tadi. Tapi kita perlulah menyimpulkannya dari awal. Jadi dapatlah kita simpulkan dan dapatlah kita pahami bahwasanya kalau kita baca Al-Quran bertemu ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran nih bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini, ada tanda baca kasroh ini, harokat kasroh nih, baris miring di bawah huruf nih. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat kasroh, huruf dal ini, maka huruf dal dibaca panjang. Di dipanjangkan gitu. Pada tabi'i panjangnya 2 harokat. Dinam tanwin setelahnya huruf fa. Nah, tadi di awal kan sudah kami katakan ya, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Di sini ada tanwin. Oh, di sini ada tanwin. Salah satu tanda baca tanwin. Nah, tadi kan tanda baca tanwin itu ada 3 kan? Di awal tadi itu. Salah satunya ini baris 2 di atas huruf namanya fathatain. Karena di sini ada tanwin berarti terjadi hukum tajwid lagi. Dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf fa. Nah, huruf fa ini huruf apa itu yang harus kita ketahui. Nah, supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya, kita lihat huruf fa itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki jumlahnya ada 15. Supaya kita dapat menguasai hukum ikhfa hakiki, maka tentu kita harus menghafal huruf-hurufnya. Kalau kita hafal hurufnya, kita pasti tahu hukum tajwidnya gitu. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu nun sukun atau tanwin, kemudian nun sukun atau tanwinnya itu setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf fa itu dia masuk pada ikhfa hakiki awsat.
Karena dari segi makhrijul huruf, antara huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah letak makhrijul hurufnya. Jadi dia tidak jauh juga tidak dekat, tapi dia di tengah. Nanti kan Bapak Ibu akan bertanya-tanya. Tadi kan saya katakan huruf antara huruf nun dengan huruf fa itu makhrijul hurufnya itu terletak di tengah, gitu kan. Sekarang huruf nunnya mana nih? Huruf nun sukunnya mana nih? Huruf nun sukunnya mana? Kan di sini nggak ada huruf nunnya nih. Nah, tanwin itu di ujungnya itu di akhirnya itu ada huruf nun sukunnya yang tampak, yang kelihatan kalau kita ucapkan saja. Tapi dia dari segi tulisan tidak tampak. Nah, coba kalau kita baca tanwin, an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Nah, di ujungnya ada huruf nun sukunnya kan. Nah, yang tampak kalau kita ucapkan. Ini kan di nan ada huruf nun sukunnya kan di ujungnya gitu. Cara membaca ikhfa hakiki, jadi cara membaca ikhfa itu dibaca samar. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dibaca samar dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfanya. Kemudian disamarkan juga didengungkan, ini disamarkan juga digunahkan seperti itu. Maka ini kita baca dinan, jangan dibaca dinan, nan jelas gitu jangan. Kalau dinan dia ke izhar nanti jadinya. Sedangkan ikhfa itu dia di tengah-tengah, di tengah-tengah antara sifat izhar dan juga idgham gitu. Makanya kita baca di nau. Kemudian karena tadi dia digunakan atau didengungkan, sehingga di bagian nau itu suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak ya, kira-kira sepanjang 2 harokat. Di nau falai nun sukun setelahnya huruf ya. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Ayo Bapak Ibu, apa hukum tajwidnya ini gitu. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya hukum tajwidnya apa. Mudah kan ya kalau dalam belajar tajwid ini insyaallah mudah. Karena kalau belajar sesuatu itu kita tidak boleh berpikiran susah, nanti susah betulan gitu. Anggap semuanya mudah ya gitu. Supaya menjadi mudah betulan kayak gitu. Ini nun sukun setelahnya huruf ya. Huruf ya ini huruf apa? Di sini ada nun sukun lagi, berarti terjadi hukum tajwid lagi. Karena kan tadi kami katakan di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana. Ini nun sukun setelahnya huruf ya. Ini di atas Bapak Ibu nun sukun setelahnya huruf ya, berarti sama hukum tajwidnya. Idgham bi gunnah. Nah, cara membaca idgham bi gunnah bagaimana tadi? Dengan cara memasukkan ya. Jadi nun sukun atau tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnahnya. Kemudian didengungkan, digunakan. Sehingga kita baca falai, jangan dibaca falan. Jadi nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya. Falayuq seperti itu. Falayuqbala min. Huruf qaf sukun yuq. Kenapa kok mantul lagi nih gitu. Nah, tadi harusnya Bapak Ibu sudah tahu di sini nih. Kenapa kok huruf qaf ini mantul? Karena dia dalam keadaan sukun. Perhatikan lagi, huruf qaf itu termasuk salah satu huruf qalqalah. Nah, maka pentingnya kita menghafal hurufnya. Kalau kita hafal hurufnya, kita langsung tahu hukum tajwidnya, Bapak Ibu. Huruf qaf termasuk salah satu huruf qalqalah. Kalau dia sukun mantul, yuq. Dan huruf qaf ini dia termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil. Kenapa kok dikatakan qalqalah sughra atau qalqalah kecil? Nah, tadi di atas sudah kita jelaskan mengapa kayak gitu. Yuqbala min. Di sini ada nun sukun lagi, terjadi hukum tajwid lagi. Dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf H. Huruf H ini yang harus kita ketahui. Huruf apa dia? Supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf H itu termasuk salah satu huruf idhar halqi. Jadi huruf idhar halqi jumlahnya ada 6. Harus kita hafal huruf-hurufnya supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izharu halqi. Huruf H termasuk salah satu kan, termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka ini hukumnya izhar halqi. Cara membaca izhar itu dibaca jelas. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu dibaca jelas. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunakan, maka dibaca pendek saja. Kita baca min, jangan dibaca min ditahan gitu, jangan ya, salah, pendek saja, min seperti itu. Ini kalau kita berwakaf berhenti di huruf H, kita baca min. Huruf H harus tetap ada di ujungnya, min. Jangan dibaca min, cuman min. Jangan ya, salah. Tapi kita baca min. Jangan juga dibaca minhu baru berwakaf, baru berhenti. Jangan. Ini huruf H kita sukunkan, kita matikan, kita baca min.
Mengapa kok tidak dibaca minhu kalau kita berhenti di huruf H? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an kemudian kita itu tidak berwakaf. Ketika kita baca Al-Qur'an kita itu berhenti, berwakaf. Mohon maaf ya, kita berhenti berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang. Kita berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita matikan, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berwakaf berhenti di huruf H. Huruf H ini kan nggak dibaca panjang nih, nggak ada tanda panjangnya, tanda madnya, dan dia juga nggak dibaca panjang gitu ya. Maka kita matikan sehingga kita baca min. Harus tetap ada huruf H-nya. Min. Tuh. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Maksudnya itu boleh. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, dia maknanya itu boleh. Boleh apa? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita sebagai pembaca kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Mau berwakaf dulu, berhenti dulu untuk mengambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya, silakan, boleh. Tidak berwakaf, tidak berhenti di tanda wakaf ini kita wasolkan saja juga boleh. Nah, silakan gitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.